Sekali lagi shalom anak-anak muda. Oke, kita siap untuk memuji Tuhan, amin. Tapi sebelumnya gimana kabar hari-hari ini? Ada yang mengalami pasang surut kayak Sungai Mahakam? Ada yang lagi kebanjiran? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam hati, satu dalam doa, yuk kita berdoa. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, kembali kami hadir di tempat ini, kami rindu bersekutu bersama, kami rindu menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami bawa segenap hidup kami bagi Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu mendengar suara-Mu, kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan bahkan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau saja yang ditinggikan, Engkau saja yang dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami menjadi orang-orang yang siap untuk memuji, menyembah Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Oke, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Boleh dulu salam kiri kanannya. Boleh say hello, tanya kabarnya. Iya, puji Tuhan. Seberapa kita yang hadir ya? Mungkin tadi ada yang masih gereja pagi ya. Oke, seberapa kita hari kita memuji Tuhan. Mari kita meninggikan Tuhan bersama-sama. Sebab Tuhan adalah Raja bagi kita. Kita memuji menyembah Tuhan. Maha besar, mari datang menyembah Dia. Katakan lagi, Tuhan Raja Maha Esa, Raja Maha besar. Mari datang menyembah Dia. Cipta dunia ini, Dia membentuk. Datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha besar, amin. Tuhan Raja Maha besar, datang menyembah Dia. Mari katakan Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha besar. Pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha besar. Dia Pencipta dunia ini, Mari kita angkat tangan yuk. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujilah Tuhan Raja Maha besar. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan.
Tuhan aja kita maha besar, amin ya. Muji dia lebih lagi. Oke, mari kita memuji, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Raja bagi setiap kita. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Atas kami Tuhan. Mari kita serukan lagi. Tuhan kepadanya bawalah pujian baginya, karena dia jauh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku. Ya beri hidupku, Kau yang percaya. Amin. Seluruh semesta Sujud sebab hanya Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Sebab hanya Kau Tuhan. Oh, mari katakan sebab hanya Dia. Semua Yesus semesta sujud. Mari katakan lagi, sebab hanya Kau berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitan, amin. mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, Kekal teguh dan mulia, masuklah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja, bertata Kau Tuhan Raja, bertata Kau Tuhan Raja, bertata Kau Tuhan Rajaku. Amin. Haleluya. Sebab Kau yang bertata atas hidup kami Tuhan, atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari kita tundukkan kepala kita. Engkau yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas setiap kami Tuhan. Bawa kami lebih lagi, bawa kami terus dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih 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 Tuhan. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami naikkan sembah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yes, yes. Penuhi hatiku dengan hati-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu. Ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku, ya Tuhan, dengan hadir-Mu. ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, Amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan
rasakan kami merasakan kasih-Mu Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan Tuhan. Oh ya Rabbah, oh Dia di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, oh Yesus, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau segalanya. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Oh, terima kasih, sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu penuhi kami, kasih-Mu Tuhan. Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan, Kau sangat baik. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, Kaulah segalanya Tuhan, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, kami agungkan, kami muliakan. Oh Yesus, oh Yesus, Tuhan, Tuhan, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan indahnya Kudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, amin, amin, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu. Terima kasih, Kau baik Tuhan, Kau baik. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan. Amin, amin.
kudusanmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di amin. Oh, rasakan kasih-Mu amin Tuhan. dan indahnya Kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. diam di hadirat-Mu, ku mengamen. Oh Tuhan, kami bersyukur Menyembah penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kebaikan. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Engkau yang gak pernah berhenti atas hidup kami Tuhan. Engkau yang setia kepada setiap kami Tuhan. Engkau yang terus mengerjakan banyak hal dalam hidup kami. Dan kami akan mau lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Bawa kami dengan cara-Mu Tuhan. Bawa kami dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, biar hati kami terus terarah kepada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami. Sampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu. Sampaikan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dan silakan pada. Oke, shalom. Shalom. Ya, selamat sore. Ya, gimana kabarnya? Ya, kecapean apa ini? Basar. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan. Ya, apa yang saya sampaikan masih sama dengan apa yang saya sampaikan tadi pagi. Hidup dalam dimensi roh. Ya, kita akan melihat di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan ke-6. Oke, bisa dibantu di layar untuk Roma pasal 8 ayat 5 sampai dengan ke-6. Oke, kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat bisa katakan amin. Oke, kita lihat di dalam 3, 2, 1. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, jadi ini akan kita renungkan bersama-sama. Ini kita akan
pelajari bersama-sama hidup dalam dimensi roh. Ya, sebelum saya bagian ini, ya kita perlu tahu dulu tentang latar belakang mengapa Paulus menulis surat ya untuk jemaat di Roma ini. Ya, kalau kita lihat di dalam pasal yang kelima, yang keenam dan ketujuh itu banyak membahas tentang hukum Taurat. Ya, ini sedikit supaya kita mengerti, supaya ketika nanti kita merenungkan firman Tuhan, kita tidak lari dari konteks, gitu ya. Ya, kita bebas untuk menggali firman Tuhan, kita bebas mengeksplor firman Tuhan ini, tapi kita juga harus dibatasi dengan konteksnya. Karena itu perlu untuk kita tahu latar belakang, ya latar belakang itu bisa latar belakang sejarah, budaya, dan apa yang lagi tren pada waktu itu, gitu ya. Tapi kita mau lihat dulu di sini apa yang melatar belakangi Paulus menulis kitab Roma ini, ya. Kita lihat dari pasal yang ke-6, ke-6, 7 dan 8. Ya, di situ banyak dibahas tentang hukum-hukum Taurat. Ya. Rupanya jemaat di Roma, ya, pada waktu itu, yaitu sebagian besar memang adalah orang Yahudi. Ya, tahu ya orang Yahudi, mereka kuat dengan apa? Hukum Taurat. Tapi di Roma sendiri juga ada jemaat yang non Yahudi. Ya, jadi ada dua golongan. Satu golongan orang yang masih kuat dengan hukum Taurat, satu lagi orang yang sebenarnya tidak terlalu tahu atau tidak terlalu menghidupi hukum-hukum Taurat karena mereka dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, karena kalau bangsa bukan Yahudi mereka ya tidak belajar tentang hukum Taurat. Mungkin mereka tahu tapi mereka tidak tahu secara detail, berbeda dengan orang Yahudi. Ya. Nah, akhirnya Paulus melihat bagaimana ada seperti pertentangan di antara mereka, gitu ya. Dan masih ada yang berpegang kuat dengan hukum-hukum itu. Sehingga Paulus harus menegaskan di dalam kitab Roma ini bahwa segala sesuatu, ya, yang ingin kita lakukan untuk Tuhan, ya, atau kalau kita ingin hidup berkenan kepada Tuhan, itu bukan didasarkan karena kita melakukan hukum Taurat, ya, tapi lebih kepada apa? Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ya memang pada waktu itu orang-orang Kristen yang dari latar belakang Yahudi ya masih memegang hukum Taurat. Kenapa ya? Karena mereka dididik secara hukum Taurat itu memang dari kecil. Ya, kalau orang Yahudi itu kalau saudara melihat mungkin di tontonan di YouTube apa segala, kita lihat bagaimana mereka itu di sekolah itu memang sudah diajarkan dari kecil, dari mulai mereka kecil mereka sudah diajarkan tentang hukum-hukum Taurat. Sehingga mereka paham betul, mereka mengerti betul tentang hukum itu. Dan ketika mereka bertobat itu masih terbawa. Seolah-olah bahwa mereka diselamatkan, mereka berkenan di hadapan Tuhan oleh karena mereka berpegang teguh kepada hukum-hukum Taurat. Makanya Paulus ya di Roma pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa keselamatan bukan lagi karena berpegang kepada hukum Taurat, tapi kepada kasih karunia. Artinya bahwa keselamatan gak bisa diperoleh oleh kekuatan sendiri. Ya. Sehingga Paulus menegaskan bahwa ya hukum Taurat memang penting, tapi untuk memperoleh anugerah Tuhan, untuk mendapatkan keselamatan bukan lagi didasarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, ini yang melatar belakangi Paulus menulis kitab Roma ya di pasal yang ke-6 dan ke-7. Ya. Nah, jadi ini penting untuk kita mengerti supaya ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara kita nggak lari dari konteksnya. Ya, sehingga kita tetap akhirnya terarah mengerti apa yang penulis ingin sampaikan kepada kita. Sehingga ketika kita merenungkannya, mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan, itu nggak lari. Gitu ya. Artinya tetap sesuai dengan konteks yang kita baca. Amin. Ya, itu yang supaya kita mengerti. Sehingga nanti ketika saudara merenungkan firman Tuhan, ya saudara coba lihat
Ini kenapa nih? Apa alasannya Paulus menulis tentang hal ini? Kita perlu tahu. Ya, seandainya ya kejadian-kejadian di dalam jemaat mula-mula itu banyak ya, tentang seandainya tentang Filipus. Ya. Kita bisa lihat kenapa Filipus sampai akhirnya dia membaptis orang gitu ya di tengah jalan gitu kan. Ya. Baru ketemu. Nah, jadi kita akan mulai mengerti latar belakangnya, dan itu akhirnya kita bisa akhirnya minta Roh Kudus menuntun kita untuk kita akhirnya menggali kenapa ya Tuhan. Gitu. Ya, sehingga kita tidak lari daripada konteksnya. Oke, kita kembali ke Roma 8 ayat 5 sampai 6 ini ya. Kita baca sekali lagi ya. Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Mari kita lihat kita melihat di situ ada Paulus membandingkan dua cara hidup jemaat ya, atau dua cara hidup orang-orang Kristen pada waktu itu ya. Cara hidup yang pertama seperti apa dikatakan? Orang hidup menurut apa? Hidup menurut keinginan daging, dan satu lagi hidup menurut roh. Jadi Paulus membandingkan bahwa hanya ada dua cara hidup. Pertama, cara hidup menurut apa? Daging. Yang satu lagi, cara hidup menurut roh. Ya, betul ya? Nggak ada yang lain ya? Cuma dua ya? Ini cara hidup menurut daging, dan satu lagi cara hidup menurut roh. Coba perhatikan baik-baik, ada nggak di situ? Cuma dua ya, betul ya? Gak salah baca kita ya. Cuma dua, hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Tapi kadang-kala, ya, bukan kadang-kala, sering kita itu memodifikasi, gitu ya. Kita nggak hidup, ya kita hidup di antara dua-duanya, di tengah-tengahnya. Apa itu? Hidup di tengah-tengahnya, ya. Tahu maksud saya? Ya kan, di sini Paulus membandingkan ada cara hidup. Pertama hidup menurut daging, satu lagi hidup menurut roh. Tapi seringkali kebanyakan orang gitu ya, memodifikasinya ya. Dia hidup ya diambil sedikit lah, hidup menurut daging sedikit, hidup menurut roh sedikit. Jadi dia ada di mana? Di tengah-tengah. Paulus mengatakan begitu, boleh 50-50 deh, boleh hidup sedikit menurut daging, hidup menurut roh, di tengah-tengah. Maksud nggak? Mengerti nggak apa yang saya maksudkan? Paham ya? Jadi ada orang yang mereka, ya di sini artinya bahwa Paulus hanya menjelaskan bahwa pada waktu itu ada orang yang hidup menurut daging, dan ada orang yang hidup menurut roh. Tidak dibahas nih, orang yang hidup menurut dua-duanya. Hidup menurut daging iya, hidup menurut roh juga iya. Nggak usah lihat kanan kirinya saudara ya. Jadi artinya bahwa Paulus hanya melihat dua itu. Ya. Tidak ada 50-50, tidak ada yang hidup, tidak bicara tentang orang yang hidup sedikit menurut daging dan sedikit menurut roh. Tidak di tengah-tengahnya, tidak dibahas. Tapi kita jalan-jalan dulu ke dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Oke, silakan dibuka. Wahyu pasal yang ke-3 ayat 15 sampai 16. Oke, bisa bantu ditampilkan di layar.
Ya, kita baca bersama-sama ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Ya, sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin ataupun panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, jelas itu katakan bahwa tidak ada yang namanya jalan tengah, tidak ada namanya 50-50 kalau kita mau hidup dalam Tuhan. Katakan, tidak ada jalan tengah. Ya, ya. Pilihannya cuma dua, kamu mau hidup dalam roh atau hidup menurut daging. Kenapa? Karena dikatakan dalam kitab Wahyu, percuma, sia-sia. Ya. Sementara hidup dalam roh, sementara hidup dalam daging, sementara hidup dalam roh, sementara hidup dalam daging. Capek enggak? Capek enggak? Capek. Ya. Jadi Paulus menegaskan bahwa kalau kamu mau hidup, ya, pilihannya cuma dua. Kamu mau hidup menurut daging atau menurut roh. Dan semuanya ada konsekuensinya, semuanya ada upahnya. Tadi katakan apa? Hidup menurut daging? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena, ayat 6, karena keinginan daging adalah apa? Maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi jangan ambil ya jalan tengah. Karena kitab Wahyu katakan bahwa ketika engkau memilih ambil jalan tengah, ya, engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan. Ya. Artinya bahwa ini sesuatu yang penting untuk kita mengerti. Ya. Karena saya percaya bahwa di situasi zaman akhir, ya, sekarang banyak orang berbicara tentang situasi zaman akhir. Dan saya percaya bahwa memang ini kita sedang memang betul-betul ada dalam situasi zaman akhir. Ya. Ya, kalau kita melihat di dalam kitab di dalam 2 Timotius dikatakan bahwa keadaan manusia pada akhir dikatakan bahwa kondisi akhir zaman dikatakan bahwa akan terjadi masa-masa yang sukar. Orang mulai apa? Mementingkan diri sendiri, mulai mengasihi diri sendiri, ya. Tidak peduli dengan agama, ya. Di dalam kitab Yoel juga dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir di mana Tuhan akan mencurahkan Roh-Ku, ya, di mana orang akan mendapatkan mimpi, orang akan mendapatkan penglihatan. Artinya apa? Bahwa di zaman akhir, ya, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya dengan besar-besaran. Artinya apa? Bahwa kita akan melihat sesuatu yang supranatural itu di zaman akhir. Makanya di sini Paulus menegaskan bahwa kalau kau mau ikut Tuhan, itu pilihannya cuma dua, ya. Kau mau hidup menurut keinginan daging atau keinginan roh. Dan itu jelas sudah ada konsekuensinya. Kalau kita hidup menurut daging, tadi katakan bahwa menghasilkan maut. Tapi ketika kita hidup menurut roh, kita dikatakan bahwa kita akan memberikan hidup, ya. Dan dikatakan, maaf ya saya ulang, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Engkau akan mengalami sesuatu dengan Tuhan ketika engkau memilih, berkomitmen, Tuhan aku mau hidup dalam roh. Nah, ini satu yang penting. Mengapa kita harus hidup dalam dimensi roh itu? Ya. Mari kita lihat yang pertama. Hidup dalam dimensi roh membuka kesadaran baru tentang realitas rohani. Nah, ini yang perlu saudara mengerti. Ya. Artinya bahwa Paulus memberikan pilihan, ya, antara kalau mau hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Pilih mana? Ya.
Dan ketika kita menyatakan Tuhan aku mau hidup dalam roh, aku mau hidup dalam dimensi roh. Ya. Artinya ketika kita memutuskan itu maka ya kita sedang membuka kesadaran baru tentang bahwa realitas hal-hal yang rohani itu lebih tinggi nilainya daripada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Sesuatu yang jasmani. Ya kita bisa lihat ketika saudara ketika saudara belum mengenal Tuhan ya, ketika mungkin saudara masih belum percaya Tuhan sepenuhnya ya. Ketika dalam menghadapi sebuah persoalan ya. Cenderungnya orang yang tidak hidup dalam Tuhan atau dia belum belajar untuk hidup dalam roh ya. Kecenderungannya adalah hidupnya dipenuhi dengan yang namanya ketakutan ya. Segala hatunya dipenuhi dengan kecemasan ya. Ketika mungkin kuliah banyak tugas ya. Terus apalagi ya, kalau kuliah itu banyak tugas, nilainya enggak mencukupi gitu ya. Ya berapa bulan yang lalu ada yang kesaksian nilainya kurang gitu ya, harus ngulang gitu ya. Itu beban nggak ya? Beban ya, cukup beban. Dan itu bisa membuat orang kayaknya ya bisa stres gitu ya. Artinya apa? Artinya bahwa ketika seseorang tidak memilih untuk hidup di dalam roh, maka hidupnya akan dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Hidupnya akan dipenuhi dengan kegelisahan. Segala sesuatu hanya dilihat secara jasmani. Segala sesuatu hanya dilihat dengan kacamata jasmani. Dia tidak bisa melihat apa maksud Tuhan izinkan kita menghadapi situasi yang rumit, situasi yang susah. Jadi pertanyaan mengapa kita harus hidup dalam dimensi roh? Ya. Karena ketika kita hidup dalam dimensi roh, maka ya kita memiliki kesadaran baru tentang namanya realitas rohani itu lebih tinggi, lebih penting daripada sesuatu yang jasmani. Ya, saya punya pengalaman tentang bagaimana ketika saya menghadapi ya persoalan-persoalan dalam hidup saya ya saya cerita kepada beberapa orang tentang ya artinya mungkin orang nggak tahu saya banyak punya pergumulan, punya persoalan dan ya ibaratnya hantamannya itu cukup keras, gelombangnya itu cukup keras, nggak cuma gelombang yang hanya menggoncang, tapi sesuatu yang cukup keras menghantam. Kalau saya artinya ketika seandainya saya tidak belajar hidup ya menurut roh, kalau saya tidak belajar hidup dalam dimensi roh ya, ketika saya mengalami hantaman gelombang yang kencang itu saya bisa artinya menggunakan segala hal itu menggunakan logika, menggunakan mata jasmani saya. Ya puji Tuhan, artinya ketika masalah-masalah ada dalam kehidupan saya, ya persoalan-persoalan dalam kehidupan saya, ya saya belajar untuk akhirnya saya nggak mau gunakan cara pandang saya, karena cara pandang saya terbatas, gitu ya. Karena memang ya masalahnya bukan masalah yang gampang, masalahnya cukup membuat sepertinya bebannya tuh berat banget gitu ya. Tapi satu hal saya belajar, saya coba Tuhan, saya datang kepada Tuhan. Saya betul-betul saya datang kepada Tuhan, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, mampukan saya untuk saya bisa mengatasi ya persoalan-persoalan yang menekan hidup saya. Ya. Dan luar biasanya adalah ketika saya menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Ya. Jadi
Seperti apa yang Yesus katakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan apa? Kelegaan kepadamu. Itu saya alami. Persoalannya masih ada, masalahnya masih ada, tapi sudah nggak ada lagi di sini saya. Sudah nggak ada. Suatu yang berat yang menekan saya nggak ada, tapi masalahnya masih ada. Paham nggak saudara? Ya. Jadi masalahnya masih, tapi masalah itu tidak bisa mengintimidasi saya. Masalah yang menurut saya itu berat, tapi itu tidak bisa mengintimidasi. Kenapa? Karena saya percaya, saya belajar bahwa di balik persoalan, Tuhan sedang menuntun saya. Tuhan sedang melatih saya. Tuhan sedang mendidik saya. Nah, bayangkan ketika saudara hidup tidak ketika kita hidup menurut daging, ya, ya saudara tidak mau masih hidup dalam daging ini artinya bahwa kita betul-betul menjauh dari namanya persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita nggak baca Alkitab, kita nggak berdoa, ya, kita nggak merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya. Yang ada dalam pikiran kita adalah ya mungkin bagaimana kita memuaskan keinginan kita sendiri, ya, bagaimana kita ingin ya mendapatkan penghargaan. Kita mungkin punya seseorang yang ambisius, yang pengen wah saya nomor 1, pokoknya segala satu saya nomor 1, saya nggak mau. Gitu ya. Sehingga hidupnya dipenuhi dengan ya target-target yang hanya untuk kepuasan dirinya. Dan ketika itu terjadi, ya, ketika ada, ya, sehingga ketika orang-orang ada di sana, dia mengikuti keinginan-keinginan hatinya, dia sulit untuk bisa melihat rancangan Allah dalam hidupnya. Dia nggak bisa melihat mengapa Tuhan izinkan persoalan terjadi dalam hidupnya. Jadi ketika Tuhan bukakan ini kepada saya, akhirnya saya merasa ya Tuhan terima kasih bahwa ini kesempatan untuk saya bisa melihat Allah dalam setiap persoalan-persoalan dalam hidup saya. Saya melihat Tuhan bekerja, saya bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam setiap persoalan yang saya alami dalam hidup saya. Karena saya percaya bahwa di zaman akhir ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya. Saya percaya bahwa di zaman akhir ini kuasa-kuasa yang supranatural Tuhan sedang nyatakan di tengah-tengah kita. Dan saya tidak ingin, saya tidak bisa menyaksikan itu. Saya mau menjadi menjadi bagian daripada orang-orang yang akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Bukan hanya melihat, tapi mengalami kuasa Tuhan dalam hidup saya. Karena itu mari kita mulai berkomitmen, Tuhan aku mau hidup ya, menuruti keinginan roh. Hidup dalam dimensi roh. Karena dengan hidup dalam dimensi roh itu membuka kesadaran baru saudara tentang hal-hal yang rohani. Hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang di luar nalar. Saya mulai belajar mempercayai sesuatu yang impossible. Ya kalau saudara mungkin di mahasiswa ya persoalannya mungkin ya seputar nilai, seputar apa lagi ya. Biasanya apa kalau mahasiswa itu masalahnya apa? Uang ya. Tapi kan sudah ada gaspol nih. Masalah apa? Uang ya. Kenapa? Masalah apa? Uang kos gitu. Ya, uang kos terus. Tapi biasanya yang paling mempengaruhi saudara apa sih masalahnya? Administrasi ya, ngurus apa namanya? Ya baru-baru ini ada viral di video mahasiswa yang melawan dosennya gitu ya. Karena skripsinya selalu salah katanya. Janjian sudah dibilangnya janjian bisanya sore tiba-tiba sudah ketemu dibuang skripsi apa namanya? Dan itu viral gitu ya. Ya mungkin itu sesuatu yang mempengaruhi hidup seseorang. Ya. Tapi saya gini, seandainya ketika saudara dalam persoalan, ketika dalam masalah entah dalam kuliah, ya, entah dalam ya tadi
masalah keuangan gitu ya. Saya Tuhan izinkan saudara ngalami itu. Ya. Ketika saatnya Tuhan izinkan saudara mengalami itu, apa yang saudara lakukan? Menyelesaikannya dengan cara saudara sendiri, dengan kekuatan saudara sendiri? Atau saudara mulai datang kepada Tuhan? Mulai berseru kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, ini penting untuk kita renungkan bahwa komitmen kita untuk memilih aku mau hidup dalam mengikuti keinginan roh adalah cara kita untuk akhirnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan punya rencana yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan sedang mempersiapkan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan sedang mempersiapkan masa depan yang terbaik dalam hidup kita. Sehingga ketika engkau mengalami persoalan-persoalan, engkau enggak akan membuat engkau takut. Tapi justru engkau akan berpikir melihat, oh masalah ini justru akan membuat aku menjadi dewasa secara rohani. Masalah ini justru akan mendidik aku, levelku naik. Ya. Sehingga bukan kepanikan yang terjadi dalam hidupmu, bukan ketakutan yang terjadi dalam hidupmu, tapi engkau bisa melihat, oh Tuhan punya rencana. Engkau bisa berkata segala sesuatu yang Tuhan izinkan, karena Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jadi mulai belajar untuk engkau hidup mengikuti keinginan roh. Ya. Engkau mulai belajar untuk mulai komitmen, Tuhan aku mau hidup menurut keinginan roh. Ya. Caranya sederhana. Caranya adalah ketika engkau mulai berkomitmen dengan mulai berdoa. Ya, saya diingatkan Tuhan gitu ya. Ya, memang saya lama ketika saya berdoa tuh, saya tuh nggak diingatkan untuk berdoa untuk tetangga gitu ya. Satu ketika pagi-pagi waktu saya saat teduh, tiba-tiba diingatkan Tuhan tuh tentang tetangga saya gitu ya. Roh Kudus tuh kayak ngomong begini, kenapa kamu nggak berdoa untuk tetanggamu? Ya. Saya mikir, ya kenapa saya nggak berdoa untuk mereka? Apakah karena mungkin saya berpikir, oh nggak mungkin lah mereka bisa ya kadang-kadang membatasi, wah dia kan terlalu yakin dengan kepercayaannya. Gitu ya. Kalau saya doakan mungkin nggak orang itu nanti bertobat? Oh mungkin nggak orang itu nanti percaya kepada Tuhan? Tapi Roh Kudus cuma bilang, doakan. Roh Kudus cuma bilang doakan tetanggamu. Akhirnya saya mulai pikir, iya kenapa saya nggak doakan terus menerus? Ya. Walaupun mungkin doa saya mungkin bisa aja nggak dijawab, tapi saya mau melakukan, saya mau mengingat tetangga saya mau doakan. Jadi mulai belajar untuk engkau berdoa. Mulai berdoa untuk temanmu, mulai berdoa untuk teman kosmu, mulai berdoa untuk siapa lagi? Teman di kampusmu. Doakan walaupun mungkin kayaknya enggak mungkin ya kalau aku doakan tuh mungkin mereka juga mungkin enggak akan percaya kepada Tuhan. Tapi saya percaya namanya kasih karunia Tuhan bisa dinyatakan kapanpun. Amin. Cornelius seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi satu ketika dia mendapatkan anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Ya, satu ketika Tuhan berbicara kepada Petrus untuk dia menemui Cornelius. Ya, dia seorang tentara Romawi, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi dia orang yang sungguh-sungguh dengan agamanya. Ya, dia belum percaya Tuhan, tapi dia sungguh-sungguh dengan agamanya. Tapi satu ketika Tuhan ingin Cornelius diselamatkan, dan Tuhan berbicara kepada Petrus lewat mimpi.
awalnya Petrus menolak karena dia bukan orang Yahudi. Karena dia percaya bahwa dia ditugaskan hanya khusus untuk orang Yahudi. Jadi kalau bukan orang Yahudi, dia nggak melayani. Makanya ditegur oleh Paulus ketika dia makan duduk dengan orang-orang yang bukan Yahudi, golongan bukan Yahudi. Tapi ketika ada rasul-rasul ya yang dari orang Yahudi ya, dia menyingkir, dia melipir. Wah, ada rasul banyak gitu ya. Dan Paulus menegur dia, ya, nggak boleh munafik katanya. Ya saudara, ini penting untuk kita mengerti bahwa ketika kita mengapa kita harus hidup dalam dimensi roh? Karena engkau akan memiliki kesadaran baru akan namanya realitas rohani. Ya. Engkau akan bisa mengatasi persoalan-persoalan dalam hidupmu dengan cara pandang Allah. Ketika engkau dalam pergumulan, engkau tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Engkau tidak menjadi orang yang akhirnya putus asa. Tapi engkau akan melihat bahwa inilah kesempatan untuk saya akhirnya mengenal Tuhan. Masalah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya supaya saya mengenal Tuhan. Supaya iman saya menjadi bangkit. Ya. Jadi ini yang perlu kita mengerti. Jadi nah, kenapa Paulus juga menekankan kenapa kita harus hidup dalam roh? Karena memang sifat daging itu selalu membatasi namanya kuasa Allah. Ya. Ya, pernah ada satu ketika orang sepertinya hidupnya itu mentok gitu ya. Mentok sana sini, ya. Cari kerjaan kok sepertinya nggak diterima gitu ya. Udah berusaha berjuang tapi sebenarnya kok mentok gitu ya. Sampai akhirnya dia seperti kayak protes dengan Tuhan. Tuhan, aku loh melayani Tuhan. Aku loh berdoa. Aku loh melakukan ini. Sehingga seolah dia protes, Tuhan aku loh sudah melakukan, tapi kenapa? Aku enggak. Kok sepertinya mentok sana sini. Ya. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ya. Ketika kita tidak hidup menurut keinginan roh, maka yang terjadi adalah artinya bahwa memang semuanya sepertinya seperti kayak dibatasi, semuanya sepertinya enggak kita enggak artinya betul-betul tadi mentok kanan kiri, enggak ada jalan, ya. Karena memang sifat daging itu adalah seperti itu, semuanya terbatas, ya, semua sepertinya seperti tidak mungkin. Tapi ketika kita mulai belajar hidup dalam roh, maka kita akan mulai bisa melihat, ya, kita akan bisa mengalami yang namanya melihat Tuhan yang berotoritas. Kita akan melihat bagaimana Tuhan yang penuh kuasa itu betul-betul nyata, bukan hanya sesuatu yang katanya, tapi memang sesuatu yang nyata. Satu ketika, ya saya jadi kejadian sudah lama, ya mungkin saya juga pernah bagikan di, yang nggak tahu pernah berapa tahun yang lalu mungkin saya saksikan bagaimana saya pernah punya, ya nggak tahu apakah itu mungkin benjolan-benjolan di kepala saya gitu ya, benjolan-benjolan di kepala saya itu, dan itu banyak gitu ya, itu banyak. Saya berpikir ini apa ya, jadi setiap saya pegang, saya sentuh begini itu benjol-benjol gitu. Nah, saya lihat itu dia kayak benjolan kecil hitam-hitam gitu. Dan itu ya orang bilang kalau hati-hati di kepala, karena katanya di kepala itu banyak sarafnya katanya. Jadi jangan di otak-atik, jangan diapa-apain gitu. Tapi satu ketika saya tuh kayak penasaran tuh, saya pakai silet, saya coba saya giniin, saya potong gitu, darahnya keluar banyak gitu. Dan saya berpikir waktu itu, gimana ya, saya harus ke dokter atau gimana gitu.
Tapi Roh Kudus ingatin untuk saya berdoa, gitu ya. Saya berdoa. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan? Setiap hari saya berdoa, saya pegang tangan kiri saya pegang di kepala. Saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, setiap benjol-benjolan dalam kepala saya, ya, saya nggak hitung banyak, tapi kayaknya banyak itu, mungkin lebih dari 3 kalau nggak salah. Saya pegang gini, setiap hari saya pegang, ya. Dan apa yang terjadi? Itu saya lihat, kalau saya ingat itu nggak sampai sebulan, tiba-tiba dia nggak ada, gitu ya, nggak ada. Ya sampai sekarang juga nggak ada. Saya boleh lihat nggak ada ya, bukan saya, nggak ada. Ya jadi bukan karangan ya, memang nggak ada. Nggak kelihatan ya. Nanti saya kelas saya khotbah, saudara bisa lihat nggak ada. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika kita belajar hidup menurut keinginan Roh, kita akan mengalami hal-hal yang supranatural dalam hidup kita. Engkau sebagai mahasiswa, sebagai orang-orang yang ada di kampus setiap hari, mungkin ya tiap hari kau di kampus. Engkau pun bisa mengalami hal yang supranatural dalam kehidupan kuliahmu. Mungkin tadi kalau yang ada yang bilang masalah keuangan, ya, praktekin. Ya. Kok seandainya di kiriman telat, praktekin kuasa Tuhan. Berani nggak saudara mempraktekkan kuasa Tuhan bekerja? Berani nggak? Saya tantang saudara. Ya. Kenapa? Supaya saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa. Allah yang penuh dengan satu yang supranatural. Satu ketika kami nggak punya uang, betul nggak punya uang. Jadi uang itu memang pas hari Minggu itu memang uang yang memang cukup hanya kami serahkan di persembahan. Setelah itu kami nggak punya uang. Waktu itu saya ya belum nggak bekerja lah ya, bekerjanya serabutan gitu. Gak ada uang, karena memang uang itu ya habis ya. Nggak sampai habis bulan itu sudah habis gitu. Satu ketika uang itu betul-betul habis. Tapi ya luar biasanya adalah bagaimana Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Ya. Saya belum, artinya saya tidak berkhotbah, waktu itu saya belum berkhotbah. Ya saya hanya melayani biasa, ya, melayani persekutuan gitu. Dan ketika uang saya nggak ada, ya kami percaya bahwa Tuhan melakukan mukjizat gitu ya. Dan apa yang terjadi? Ketika setelah pulang dari ibadah itu selesai, kami mau pulang, tiba-tiba saya disalamin seseorang. Disalaminya nggak cuma tangan kosong gitu ya. Tiba-tiba kenapa dia disalamin kok ada putih-putih, apa ini gitu kan? Undangan nggak atau apa gitu? Di amplop soalnya nggak tahu juga. Dia hanya senyum, salamin apa ini? Ya buka aja nanti di rumah, dia bilang. Ya pas kami buka di rumah, wah lumayan rupanya uangnya gitu ya, merah-merah gitu ya. Ya merah-merah uangnya. Haleluya. Jadi kita akan mengalami yang namanya hidup dalam kita akan mengalami yang namanya sesuatu yang supranatural dalam hidup kita. Jadi saya harus buktikan bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Selalu mau buktikan, mau percaya, amin. Jadi jangan hanya katanya Allah kita penuh kuasa, jangan hanya katanya Allah kita Allah yang hebat, tapi kita nggak pernah buktikan. Hari ini saya mau sampaikan ke saudara, ketika saudara mau hidup dalam Roh, ketika mau saudara melatih untuk mau berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka engkau akan mengalami hal yang supranatural dalam hidupmu. Engkau yang sudah mau lulus, ya, percayai bahwa Tuhan akan mampukan terobosan dalam hidupmu, amin. Amin. Walau nampaknya sekarang, waduh pekerjaan susah. Baru-baru ini, saudara mungkin yang lagi viral, perusahaan terbesar, cukup besar ya, bukan terbesar, cukup besar, PT Gudang Garam itu mem-PHK ribuan orang.
Artinya kan kesempatan peluang bekerja tipis gitu ya. Tapi hari ini saya mau sampaikan ke saudara, ketika kita hidup dalam dimensi roh, maka kita akan masuk ke dalam namanya hidup dalam tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita akan mengalami hal yang supranatural dalam hidup kita. Jadi harus dibuktikan. Nah, karena untuk membuktikannya maka saudara hidup dalam apa? Dimensi roh. Mulai belajar berdoa. Mulai belajar untuk kau membaca firman Tuhan, setia kau baca firman Tuhan. Ya. Percayai ya, bahwa apa yang kamu baca, apa yang kita renungkan, itu akan mengubah hidup kita. Itu akan membawa kita memiliki pengalaman rohani dengan Tuhan. Sehingga ketika persoalan-persoalan muncul dalam hidupmu, engkau enggak lagi melihat secara jasmani, engkau akan bisa melihat dengan secara rohani. Bahwa ada maksud Tuhan, ada rancangan Allah dalam setiap persoalan-persoalan yang kita alami. Yang kedua, ya, mengapa kita harus hidup dalam dimensi roh? Ya. Hidup dalam dimensi roh itu akan mengubah prioritas hidup saudara. Amin. Ya. Jadi yang dulunya kau punya prioritas, ya segala sesuatu untuk saya. Ya, kalau bisa saya yang diutamakan. Ya, kalau bisa keinginan saya yang diutamakan. Ya. Segala satu aku. Tapi ketika engkau mulai belajar hidup menurut keinginan roh, ya, maka roh akan menuntun engkau, ya, sehingga kau tahu apa sih prioritas dalam hidup saya. Menyenangkan diri saya atau menyenangkan Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Akhirnya engkau mulai belajar yang namanya mengejar Tuhan dalam hidupmu. Katakan mengejar Tuhan dalam hidupmu. Ya. Engkau akan mulai belajar namanya mengejar Tuhan. Ya. Waktu-waktumu kau mulai isi dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang akan kau kerjakan, kau mulai melibatkan Tuhan. Ya. Kamu kuliah, ya, engkau melibatkan Tuhan. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang kamu kerjakan yang Tuhan tidak terlibat. Tuhan akan terlibat. Dan ya, saya percaya bahwa prioritas hidupmu akan mulai bergeser dari yang mengejar kesenangan dunia dan akhirnya mulai mengejar namanya bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yang dulunya mencari kehormatan untuk diri sendiri akhirnya mulai mencari namanya perkenanan Tuhan. Kita mulai akhirnya ngejar Tuhan, saya ingin hidup berkenan di hadapan Kau. Akhirnya mulai kita bisa, ya, yang dulunya pemarah, akhirnya udah bisa mulai akhirnya ramah, gitu ya. Yang dulunya kita hidupnya banyak ngawurnya, udah akhirnya mulai tertib, gitu ya. Akhirnya mulai bisa mengatur dirinya sedemikian rupa. Yang dulunya mengandalkan kekuatannya sendiri, akhirnya mulai mengandalkan Tuhan. Mulai melibatkan Tuhan, ya. Dan segala sesuatunya diberikan bagi Tuhan. Amin. Jadi artinya bahwa itu yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Ya. Sekali lagi bahwa jangan pernah kita berpikir bahwa oh ya saya hidup di dua alam aja deh, alam roh dan alam daging. Jangan saudara. Kau akan stagnan. Ya. Bahkan di dalam Wahyu tadi katakan bahwa Tuhan akan memuntahkan kita. Jadi pilihannya cuma memang dua. Kau mau hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Ya. Dan saya percaya Tuhan akan menuntun kita, Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita. Dan saya percaya bahwa ketika saudara mulai hidup dalam
mengikuti keinginan roh, maka saudara akan diberikan namanya seperti kekuatan, kemampuan untuk akhirnya saudara mengalahkan keinginan-keinginan daging dalam hidup saudara. Ya. Saudara, ya, artinya bahwa saya percaya bahwa di sini belum ada yang sempurna. Sempurna dalam menang dalam keinginan dagingnya. Ya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan membawa kita, ya, untuk akhirnya kita bisa mengatasi kelemahan-kelemahan daging kita. Ya. Mungkin orang yang orang-orang yang kecanduan pornografi, ya kan? Itu kadang-kadang kan buat orang akan jadi apa? Menjadi dia nggak pede di hadapan Tuhan. Ada orang yang kecanduan apalagi, kecanduan judi anggaplah. Buat dia nggak bisa akhirnya menikmati Tuhan memang sana. Tapi ketika dia menyadari bahwa itu sesuatu yang merusak hidupnya, dan dia akhirnya mulai mengambil, Tuhan aku mau hidup menuruti keinginan roh-Mu Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kasih karunia bagi dia untuk dia bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging dalam hidupnya. Sehingga dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidupnya. Amin. Mau mengalami kemenangan? Buat keputusan, Tuhan aku mau hidup dalam roh. Ya. Dimulai dengan apa tadi? Engkau mulai berdoa. Mulai belajar berdoa. Ya. Melibatkan Tuhan sepenuhnya dalam hidupmu. Ya. Mulai doakanlah orang-orang di sekelilingmu. Ya. 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 Mulai latihlah dirimu untuk engkau mulai, ya, doakan apa aja. Gitu ya. Mau boleh berdoa untuk bangsa, boleh berdoa untuk tetanggamu, boleh berdoa untuk dosenmu, boleh. Supaya mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami zaman Tuhan. Walaupun kita nggak tahu, mungkin nggak mereka diselamatkan, tapi kita melakukan bagian kita. Itu melatih diri kita untuk akhirnya Tuhan membawa kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Ya. Dan saya percaya ketika kita hidup di dalam keinginan roh, maka Tuhan akan membawa kita untuk akhirnya semakin naik level gitu ya. Pengenalan kita akan kepada Tuhan semakin hari akan semakin dalam. Ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada kita itu tidak secara utuh langsung. Tapi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita itu pelan-pelan. Kenapa? Supaya kita mengejar, kita mencari Tuhan. Hari ini mungkin Tuhan akan membukakan dirinya tentang hal-hal yang tentang kuasanya. Mungkin besok Tuhan akan menyatakan dirinya kepada saudara tentang bagaimana hikmatnya. Ya. Dan Tuhan akan terus menyatakan, menyingkapkan tentang siapa dirinya kepada kita. Tapi tentunya kepada orang-orang yang mau bertekun mencari Dia. Kalau engkau tidak bertekun, maka engkau tidak akan menemukan Tuhan dalam hidupmu. Ya. Karena itu mari kita bangkitkan roh kita, bangkitkan semangatmu untuk melayani Tuhan, bangkitkan semangatmu untuk akhirnya engkau mencari Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kita untuk akhirnya kita bisa masuk dalam dimensi roh yang Tuhan inginkan. Amin. Oke. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya undang kita semua bagi berdiri, kita akan menikmati perjamuan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita merenungkan sebentar firman Tuhan yang sudah kita dengar.
zaman-zaman akhir ini Tuhan sedang mencari orang-orang muda yang hidup. Terima kasih. Terima Orang-orang muda yang hidup penuh kasih, dengan Tuhan. Roh Kudus. Oh, Mata Tuhan sedang menjelajah ke seluruh bumi. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang muda yang mau hidup berkenan di hadapannya. Orang-orang muda yang full spirit. Orang-orang muda yang penuh dengan Roh Kudus. Oh, Tuhan, terima kasih. Pilihannya hanya dua. Haleluya. Engkau mau hidup menurut daging atau engkau mau hidup menurut roh. Haleluya, Tuhan. Tidak ada jalan tengah. Tidak ada 50-50. Terima kasih. Kau harus buat keputusan. Kau mau hidup dalam roh atau mau hidup dalam daging. Oh, Tuhan. Terima kasih. Hidup dalam daging membuka kesempatan untuk kau mengalami Tuhan lebih dalam. Yesus, Tuhan. Yesus, Hidup menurut Raja. keinginan roh membuat kesempatan dalam dirimu untuk kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk kau mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Untuk kau mengalami hal yang supranatural dalam hidupmu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Hari ini buatlah komitmen di hadapan Tuhan. Terima Biarlah hanya Engkau yang berkomitmen dengan kasih, Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau hidup Terima kasih. menurut keinginan roh. Amen. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya bahwa Terima kasih. hadirat-Mu yang menerobos pikiran kami, Tuhan. Hadirat-Mu mampu menerobos jiwa kami, Tuhan. Hadirat-Mu mampu menerobos hati kami, Tuhan. Amin. Amin, Tuhan. Terima kasih. Buatlah komitmen dalam hidupmu, saudara. Buatlah komitmen dalam hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Amin. hidup tidak lagi menuruti keinginan-keinginan daging. Tapi aku mau hidup menurut keinginan-keinginan roh. Terima kasih, Tuhan. Bila kasih karunia Tuhan Oh, memenuhi engkau saat ini dalam nama Tuhan Yesus. amin. Kasih karunia yang dicurahkan bagi engkau. Haleluya. Persiapkan kami Tuhan menjadi generasi-generasi yang akan engkau pakai. Generasi-generasi yang akan menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang sedang menuju kebinasaan ini, Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya percaya bahwa Roh-Mu sedang ada di tengah-tengah kami, berbicara ke dalam hati kami. Persiapkan kami semua Tuhan. Yes. Persiapkan kami semua Tuhan. Menjadi orang-orang yang akan Kau pakai. Menjadi orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dan ajaib Tuhan di Yes, bumi ini, Tuhan. amin. Amin, Tuhan. Kau ajaib, Tuhan. Mungkin kami bukan siapa-siapa. Oh, Tuhan. Terima Mungkin kami tidak punya apa-apa. Terima kasih. Tapi hari ini kami percaya. Karena Roh-Mu Tuhan. Karena Roh-Mu ada dalam kami. Amin, Tuhan. Perkara-perkara besar Terima kasih, akan kami perbuat bersama-sama dengan Engkau. Tuhan.
Hal-hal yang ajaib dan supranatural akan kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk sore ini kami sudah mendengar firman-Mu. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami mengingat akan pengorbanan-Mu, kami mengingat hari terakhir di mana Engkau akan menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Ya, lewat anggur dan roti perjamuan ini kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Amin. Amin. Kami boleh membuat komitmen baru dalam hidup kami Tuhan, bahwa kami mau hidup sesuai dengan keinginan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang mempersiapkan diri kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan ini. Terima kasih. Layakan kami Tuhan, layakan kami Bapa, karena sungguh kami ingin mengalami persekutuan yang semakin dalam dengan Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Saya undang yang bertugas maju ke depan. Sebelum kita mengambil roti dan anggur perjamuan, silakan saudara boleh mengambil waktu untuk menguji diri saudara di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara di tempat ini yang hadir, kau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup, Tuhan. sebaiknya kau menunda dulu untuk tidak mengambil roti dan anggur perjamuan. Oh Yesus. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Bagi engkau Tuhan, ya yang sudah lahir baru, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ujilah dirimu di hadapan Tuhan sebelum kau menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa jika ada orang yang dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi kalau ada di antara saudara, engkau memiliki persoalan dengan rekanmu, dengan temanmu, engkau harus membereskannya terlebih dahulu. Jika engkau memiliki dendam dengan temanmu atau rekanmu, engkau harus membereskannya dulu sebelum kau mengambil roti dan anggur perjamuan. Karena firman Tuhan berkata bahwa jika kita mengambil, kita makan roti dan anggur perjamuan dengan cara yang tidak layak, justru itu mendatangkan hukuman atas kita. Itu biarlah engkau menguji dirimu di hadapan Tuhan. Ketika ada persisian dalam dirimu terhadap saudaramu, maka engkau harus berdamai dengan orang itu. Kalau orang itu ada di tempat ini, engkau harus datangi dia, engkau harus berdamai, engkau harus selesaikan persoalanmu. Tapi jika orang itu tidak di tempat ini, engkau harus berkomitmen, engkau harus berjanji di depan Tuhan bahwa engkau akan membereskannya. Haleluya, Tuhan, terima kasih.
Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat roti perjamuan dengan tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan. Roti ini, inilah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita, dan Tuhan mau hidup kita pun diserahkan bagi banyak orang. Hidup kita memberkati banyak orang supaya keselamatan Allah sampai ke ujung bumi. Mari kita nikmati tubuh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Ya, thank you, Father. Thank you. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita.
Anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menebus segala pelanggaran-pelanggaran kita. Karena darahnya kita dibebaskan dari segala kutuk. Karena darahnya kita diampuni. Oleh karena darahnya kita mengalami pemulihan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan, kami mau memberitakan kematian-Mu, memberitakan kasih-Mu kepada banyak orang. Supaya semakin banyak orang diselamatkan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menikmati anggur perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nikmati. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan lewat perjamuan ini. Bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Ingatlah akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kau alami dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan menolong kau dalam kesulitan-kesulitan yang kau hadapi. Bagaimana Tuhan mengangkat engkau ketika engkau terpuruk. Ketika engkau lemah, Tuhan mengangkat engkau. Ketika engkau gak berdaya, Tuhan menegakkan engkau. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara engkau ada yang mengalami sakit, kau pegang bagian tangan, pegang bagian yang sakit dengan tangan kananmu. Biarlah hari ini kau mengalami Tuhan, kau mengalami zaman Tuhan. Bapak, aku berdoa untuk mereka yang sakit Tuhan. Dengan tangan kanan mereka mau pegang bagian-bagian sakit. Saat ini kami percaya bahwa Engkau sudah menebus kami dari segala kutuk. Engkau sudah menebus kami dari segala sakit penyakit. Engkau sudah menebus kami dari segala keterpurukan kami. Dan hari ini kami percaya oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, jadilah Engkau sembuh atas sakit penyakitmu. Jadilah Engkau pulih atas segala persoalan-persoalan dalam hidupmu. Jadilah Engkau sehat kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau yang sedang dikuasai oleh kecemasan, taruh tanganmu di dada. Ya Tuhan menjamah engkau saat ini. Segala ketakutan, kecemasan yang membuat engkau gelisah, engkau sulit tidur, saat ini dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan segala kuasa-kuasa kegelapan, engkau yang mengintimidasi, engkau tinggalkan tubuh itu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, engkau nyasar juga dalam nama Yesus. Segala intimidasimu, aku hancurkan dalam nama Yesus. Darah Kristus telah membebaskan kami. Darah Kristus telah membebaskan kami dari segala perbudakan dosa. Kami adalah orang-orang merdeka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati Tuhan. Biar lewat perjamuan ini kami semakin mengalami Tuhan. Kami semakin mengalami persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami juga mengalami persekutuan seorang dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Biarlah kasih karunia-Mu terus bertambah dan bertambah dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang akan Kau percayakan, akan Kau berikan sesuatu kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu di bumi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk.
Oke, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita percaya kita dikuatkan, amin. Oke, kita mau memberikan persembahan kita. Kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan. Dan kepada Aser dipersilakan. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh ya yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Amin. Amin Tuhan. Kepadanya, bawalah pujian. Yes. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku. Kau yang yes. Amin. Sujud, mari kita serukan sebab hanya Dia. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah, amin, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Mari kita serukan sebab hanya Dia. Percaya, amin. Mari kita katakan lagi sebab hanya Dia. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari kita serukan lagi sebab hanya Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Bertata kau Tuhan Raja, bertata kau Tuhan Rajaku. Amin.
bertata atas setiap kami Tuhan. Kau layak untuk disembah. Amin, amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, untuk perjumpaan kami dengan Engkau di ibadah ini Tuhan. Kami mau melewatkan hari-hari kami terus bersama dengan Engkau Tuhan. Kami melewatkan hidup kami mau terus ada dalam hadirat Engkau Tuhan. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu kami akan mengalami terobosan demi terobosan. Kami percaya ketika kami ada dalam hadirat-Mu, kami akan mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Hal-hal yang terbatas selama ini akan diterobos oleh karena kami ada dalam hadirat-Mu, karena kami ada dalam naungan-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Karena itu kami terus bawa diri kami kepada Engkau. Biarlah hari ini sebagai hari di mana kami mempersembahkan hidup kami kepada Engkau. Sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat tarian-tarian kami, biarlah itu semua menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan kerinduan kami terus memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Kami mengangkat tangan kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah apa yang kami beri layak dipakai untuk pekerjaan-Mu. Biar lewat apa yang kami persembahkan, semakin banyak orang dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Banyak orang boleh mengalami Tuhan. Kami berdoa apa yang kami kerjakan di gereja ini Tuhan, setiap kegiatan-kegiatan yang kami kerjakan, biar itu membawa dampak, membawa perubahan, dan menjangkau banyak jiwa-jiwa di kota ini Tuhan. Mahasiswa-mahasiswa dibawa kepada Tuhan, pelajar-pelajar dibawa kepada Tuhan, keluarga-keluarga dibawa kepada Tuhan, dan mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Umat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan menyertai engkau, membuat engkau berhasil. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-berkat-Mu hari ini. Dan kami pulang. Dan kiranya damai sejahtera-Mu terus memimpin kami seumur hidup-Mu. Terpujilah nama Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baiklah engkau yang percaya, sama-sama katakan amin. Terus berkati. Salam kanan kirimu katakan mulai hidup dalam roh.